Perkenalkan, nama saya Cecilia Unila Pinky. Saya mahasiswi dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas 17 Agustus 1945. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu manajemen operasional supply chain management, atau yang biasa disebut sebagai manajemen rantai pasok. Manajemen operasional secara umum dapat diartikan sebagai sebuah usaha pengolahan secara maksimal dalam penggunaan berbagai macam faktor produksi, mulai dari sumber daya manusia, mesin, peralatan, bahan mentah, dan faktor produksi lainnya dalam proses mengubahnya menjadi berbagai macam bentuk produk, barang, atau jasa. Manajemen operasional memiliki 5 tujuan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi perusahaan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang ketiga, mengurangi biaya yang dikeluarkan dari berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kualitas perusahaan. Yang kelima, mengurangi waktu proses produksi dari suatu perusahaan. Saya akan membahas mengenai apa itu supply chain management atau manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok adalah suatu mekanisme yang menghubungkan semua pihak yang bersangkutan dan kegiatan yang terlibat dalam konversi bahan mentah menjadi bahan jadi. Adapun tujuan dari menggunakan manajemen rantai pasok adalah agar bisa menyelaraskan atau menyimbangkan antara permintaan konsumen dengan pasokan yang ada. Selanjutnya, supply chain management atau manajemen rantai pasok memiliki 7 manfaat, yaitu yang pertama, untuk memuaskan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, mengurangi biaya. Yang keempat, pemanfaatan aset perusahaan secara maksimal. Yang kelima, meningkatkan keuntungan. Yang keenam, menjadi mediasi pasar. Dan yang terakhir, dapat membuat perusahaan menjadi lebih besar. Di dalam supply chain manajemen juga terdapat 3 komponen, yaitu yang pertama, upstream supply chain, internal supply chain, dan downstream supply chain. Upstream supply chain ialah aktivitas dari suatu perusahaan dengan para penyalur mereka. Terus internal supply chain ialah semua proses yang digunakan dalam mentransformasikan dari para penyalur ke dalam produk keluaran terbaru organisasi tersebut. Yang terakhir ialah downstream supply chain, ialah semua aktivitas pengiriman produk kepada konsumen akhir. Yang memiliki 5 strategi, yaitu yang pertama, banyak pemasok. Yang kedua, sedikit pemasok. Ketiga, vertical integration. Yang keempat, kairesu network. Yang terakhir, perusahaan maya atau virtual company. Proses atau pelaku yang terdapat dalam supply chain management atau manajemen rantai pasok, yaitu yang pertama, supplier, yang kedua, manufacturer, yang ketiga, distributor, yang keempat, retail outlet, yang terakhir, konsumen. Penjelasan lebih lanjut mengenai proses supply chain management akan diperlihatkan pada video selanjutnya. Proses pertama dari supply chain management ialah supplier, yang berarti jaringan yang bermula dari sini, yang merupakan sumber yang menyediakan bahan pertama atau bahan baku dari suatu produk perusahaan, entah itu bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, bahan dagangan, suku cadang, atau sebagainya. Sumber pertama ini dinamakan supplier. Dalam arti yang murni, ini termasuk juga suppliers atau sub-suppliers. Contohnya, bahan baku untuk membuat roti atau kue di suite modern bakery, seperti tepung, telur, air, gula,
susu, dan bahan-bahan baku lainnya. Masing-masing memiliki supplier tersendiri atau pemasok sendiri yang akan menyediakan bahan-bahan baku tersebut, dan selanjutnya akan diantarkan kepada manufakturer atau orang yang akan mengolah bahan baku tersebut menjadi bahan jadi. Proses yang kedua ialah manufakturer. Manufakturer adalah pihak yang akan mengelola bahan baku tadi menjadi suatu bahan atau barang jadi yang akan siap untuk dijual. Contohnya, semua bahan baku yang telah diberikan oleh pihak supplier kemudian akan diolah oleh karyawan-karyawan yang bekerja di subsidiary di bagian dapur, akan mengubah bahan-bahan tersebut menjadi sebuah kue atau roti yang sangat enak. Proses ketiga ialah distributor, yang berarti barang sudah jadi yang dihasilkan oleh manufakturer sudah mulai disalurkan kepada pelanggan. Walaupun tersedia banyak cara untuk menyalurkan barang ke pelanggan, yang umum adalah melakukan distributor, dan ini biasanya ditempuh oleh sebagian besar supply chain. Contohnya, kue atau roti yang telah jadi akan disalurkan kepada pelanggan dengan cara meletakkan kue dan roti-roti tersebut pada rak-rak yang telah tersedia dalam toko tersebut. Biasanya kue basah seperti kue ulang tahun akan dimasukkan ke dalam kulkas agar kue tetap terlihat segar dan fresh. Proses selanjutnya yaitu retail outlet, di mana pedagang besar biasanya mempunyai fasilitas gedung tersendiri atau dapat juga menyewakan dari pihak lain. Gedung ini digunakan untuk menimbun barang sebelum disalurkan ke pihak pengecer. Karena Sweet Modern Bakery sendirilah yang mengelola kue atau roti tersebut, secara otomatis mereka juga lah yang menjadi pihak pengecernya. Jadi toko Sweet Modern tidak memiliki pengecer lain selain toko cabang mereka yang berada di Jalan Jenderal Sudirman. Proses yang kelima atau proses terakhir yaitu konsumen. Dari rak-raknya, para pengecer atau retailer ini menawarkan barangnya langsung kepada para pelanggan atau konsumen. Yang termasuk outlet adalah toko, warung, pasar swalayan atau koperasi di mana konsumen melakukan pembelian. Dari sini konsumen atau pelanggan akan membeli kue-kue yang telah disediakan atau yang telah dipajang oleh pihak Sweet Bakery tersebut untuk membelinya.